Ya, kita beralih ke Serang, Banten. Ini kabar yang cukup miris sebenarnya pemirsa, karena ada seorang ayah di Serang, Banten yang nekat mengancam untuk menggantung anak kandungnya sendiri karena istrinya ini menolak untuk diajak rujuk. Ya, dalam video yang Anda saksikan ini pemirsa, KW meminta anaknya berdiri di atas ember yang dibalik kemudian mengikatkan kabel ke leher anak yang sudah tergantung di atasnya. Video ini viral sehingga terendus oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Serang, Banten dan kemudian melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Karena dalam video itu terlihat KW tengah mengancam anak dan juga istri ketiganya. Berbekal laporan itu, polisi berhasil menangkap KW dan dari keterangan pihak kepolisian pelaku tidak mau cerai dengan istri ketiganya NH meski sudah pisah ranjang sejak Juni 2022. Pihak kepolisian akan melakukan tes kejiwaan kepada KW, sementara untuk korban sang anak sudah dalam pendampingan unit PPA dan juga Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten. Kepada sang istri. Dari beberapa kali video atau konten akan bergerak cepat untuk bisa mengidentifikasi yang ketoras ya, anak saya dapat kubur sama dia. Ini disayangkan ya, karena Tak pakai waktu di gitu antara orang tua yang menjadi korban adalah lagi-lagi anak ya. Betul. Dan kita akan melihat lebih dalam lagi mengenai peristiwa ini. Kami ajak Anda pemirsa berbincang bersama dengan Kompol Herlia Hartarani, Kasubdit 4 PPA di Treskrimum Polda Banten. Selamat pagi Ibu Herlia. Selamat pagi Mbak, selamat pagi juga pemirsa media dimanapun berada. Iya, Bu Herlia, awal mula pihak kepolisian kemudian mengetahui mengenai adanya peristiwa ini, Bu, karena mungkin kalau terlambat sedikit saja KW ini bisa kemudian bertindak nekat begitu, Bu? Ya, betul Mbak. Untuk kejadian ini awalnya viral di lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat melakukan laporan kepada LPA dan LPA koordinasi bersama dengan Satreskrim Polres Serang Serang Kabupaten dan Polda Banten. Kami unit PPA melakukan upaya percepatan untuk melakukan penyelidikan terkait video yang sudah viral. Video yang sudah viral di lingkungan masyarakat sehingga didapati adanya pelaku dengan identitas KW usia 39 tahun dan ini adalah ayah kandung dari korban. Oke, Bu, pihak kepolisian mengetahui peristiwa ini. KW sendiri di rumah itu memang hanya tinggal berdua dengan sang anak atau seperti apa sih sebenarnya gambaran dari keluarga ini, Bu? Oh, baik, jadi untuk KW atau pelaku adalah ayah kandung dari korban yang mana sebenarnya KW ini sebelum terjadi pembuatan video atau konten ini adalah pernah menikah dengan istri pertama, memiliki 2 anak, kemudian cerai, itu nikah secara sah, selanjutnya menikah yang kedua secara siri, memiliki 1 anak, cerai lagi, dan menikah yang ketiga, ini adalah ibu kandung dari korban, ini secara siri selama 9 tahun, yang mana pernikahan tersebut secara siri, yang mana pernikahan tersebut akan dijanji dari si KW ini akan dilegalkan atau disahkan. Namun tidak sampai disahkan di pengadilan, KW menikah lagi ke istri keempat, memiliki 1 orang anak. Tahun 2020, ini yang mengakibatkan atau menyebabkan ibu korban kecewa dengan perbuatan atau perlakuan dari si KW ini atau pelaku. Sehingga pernikahan mereka cekcok, sering cekcok, dan terjadi kekerasan terhadap si istri. Yang mengakibatkan istri meninggalkan suaminya, tinggal bersama-sama dengan adiknya di wilayah Cilegon. Nah, keesokan harinya, ibu korban bersama dengan keluarga berkeinginan untuk menjemput korban. Namun dihalangi oleh pelaku. Jadi itu 29 Juni, korban dan keluarganya, ibu korban dan keluarganya pernah mendatangi pelaku untuk mengambil anak, namun dihalang-halangi oleh pelaku dengan alasan
saya tidak akan menyerahkan anak kamu kalau kamu tidak mau hidup lagi bersama saya. Nah, Oke. dari tanggal Bu, 29 ini dari- Juni sampai dengan tanggal 15 Juli, pelaku membuat konten. Ada 4 video ancaman kekerasan terhadap korban, sehingga terakhir tanggal 15 Juli, ancaman kekerasan yang dilakukan yang saat ini lagi viral, yaitu berupaya ingin menggantung anaknya atau korban dengan tujuan ingin mengancam istri atau ibu korban untuk rujuk kembali. Oke. Ibu, dari pemeriksaan terhadap KW ini kondisinya seperti apa? Termasuk psikologisnya, karena melihat pengancaman ini bukan pertama kali dilakukan ya, termasuk yang paling terakhir ini nekat sampai ingin menggantung anaknya sendiri. Bagaimana pemeriksaan untuk kesehatan psikologis terutama dari pelaku ini? Ya, untuk sementara kami belum melakukan pemeriksaan pendalaman psikologi kepada pelaku. Kami fokus kepada korban. Ya, kami fokus kepada korban. Kemarin kami bersama-sama dengan tim psikologi SDM Polda Banten dan LPA untuk melakukan trauma healing kepada korban. Kalau untuk pelaku, langkah-langkah ke depan akan kami lakukan upaya pemeriksaan psikologi. Oke, baik Bu Herlia, mungkin sedikit diinformasikan saat ini kondisi dari korban sang anak seperti apa Bu, dan ancaman hukuman apa yang akan dikenakan pada sang pelaku? Ya, untuk kondisi korban saat ini masih ada rasa trauma, walaupun tidak terlihat seperti dari awal pada saat laporan. Ya, masih ada ketakutan terhadap pelaku, dalam hal ini adalah ayah kandungnya. Namun kami selalu intens bersama tim psikologi SDM Polda Banten dan LPA untuk melakukan trauma healing terhadap korban. Dalam hal ini Mawar yang berusia 3 tahun. Nah, untuk pelaku sendiri kami kenakan ancaman hukuman pasal 80 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan. Baik. Terima kasih Ibu Kompol Herlia Hartani, selaku Kasubdit 4 PPA di Treskrimum Polda Banten, atas informasinya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Ibu. Tentu yang menjadi penting bagi kita semua tidak hanya soal penanganan pelakunya, tapi bagaimana kemudian proses perlindungan dan juga treatment yang diberikan kepada sang anak ya. Karena masih panjang perjalanannya, masa depannya juga ini yang tentunya menjadi penting untuk diperhatikan. Karena kabarnya juga sedikit agak takut ketika bersentuhan dengan ada orang trauma dewasa. yang terjadi.